Merem-merem. Ya, iki piye iki kanggonku ilang dhewe. Masuk. Oke, bisa dimulai Mas Andro. Oke, Mbak Titin. Oke, saya ngomong dulu ya. Kebetulan teman-teman hari ini kita kehadiran tamu spesial ya, teman kita juga yang ada di Belgia. Namanya Mbak Titin. Kok karena suaranya, Andro? Iya, kok hilang, Mas? Bener Mas Andro di unmute itu. Oke, selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir baik di Zoom dan di channel YouTube-nya Miss Yuni. Kali ini kita kedatangan tamu Mbak Titin Rahayu. Kebetulan beliaunya bekerja di Belgia sebagai perawat selama 20 tahun dan hari ini mencoba untuk memberikan sedikit ilmu pengetahuannya dibagi buat teman-teman untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sehatnya. Monggo Mbak Titin langsung saja ceritanya. Oke. Saya ralat ya. Saya tinggal di Belgia sudah 20 tahun lebih. Tapi saya kerja jadi perawat sekitar kurang lebih 10 tahun karena ya tahulah di negara baru saya mesti sekolah lagi, sekolah perawat. Setelah itu belajar bahasa. Yang pertama yang paling penting itu belajar bahasa. Setelah saya selesai, saya ngikut suami pergi dari Belgia ke beberapa negara. Setelah itu saya balik lagi ke Belgia kerja melanjutkan kerjaan saya sebagai perawat. Saya sekolah di sini. Saya nggak bisa sekolah perawat di Indonesia karena tinggi saya kurang, saya kecil, nggak gede. Setelah itu apa ya? Ya begitulah. Saya kerja di nursing home. Sampai saat ini saya tetap aktif jadi perawat. Di tempat saya kerja itu sekitar ada 120 orang. Saya ngambil shift siang karena saya nggak bisa bangun pagi. Maaf. Dan saya kerja dengan beberapa asisten perawat. Jadi ada dua departemen. Keseluruhan cuma ada satu perawat, kadang ada dua perawat dengan beberapa asisten perawat. Gitu. Mas Andro? Ya. Kenapa Mbaknya tertarik ingin berbagi dengan kita? Apakah melihat kejadian-kejadian yang ada di Hong Kong atau di podcast saya sehingga membuat Mbaknya itu kenapa ingin berbagi dengan kita nih? Wah, Mbak Yuni, senang sekali. Salam kenal ya. Kemarin kan saya nelpon sama Mbak Yuni tuh. Sekarang saya ketemu langsung dengan Mbak Yuni. Seperti saya bilang, saya itu dulu juga nggak ada kesempatan apapun. Orang tua saya biasa-biasa saja. Cuma nasib baik saja saya ada di Eropa saat ini. Dan saya sering ketemu dengan mbak-mbak TKW itu. Kalau dengar cerita mereka dari Mbak Yuni, dari podcastnya Mbak Yuni, dari YouTube-nya Mbak Yuni, aduh saya itu terenyuh sekali gitu loh. Sungguh terima kasih buat Mbak Yuni, Mas Andro yang mau meluangkan waktu buat mereka semua. Dan akhir-akhir ini saya lihat dari YouTube-nya Mbak Yuni ya, aduh sakit ini sakit. Saya tuh aduh begitu, terenyuh saya. Saya itu jauh dari orang tua, jauh dari siapa, hidup ikut orang. Berakhir di rumah sakit, nggak tahu apa-apa, bahasa sangat sedikit. Benar. Kalau ada yang bisa saya sumbangkan lewat seperti ini, saya akan lakukan. Nggak masalah, cuman meluangkan sedikit waktu kok buat saya, bukan hal besar. Saya kerja cuma part-time, saya nggak boleh kerja full-time sama suami saya, karena dia masih mau dilayani meskipun dia bule gitu loh. Jadi karena itu saya kayak kemarin sakit lagi, jatuh sakit, datang ke tempat Mbak Yuni karena nggak ada siapa-siapa yang harus dimintai tolong. Akhirnya berakhir di rumah sakit. Gitu saya tuh nelongso gitu loh Mbak Yuni. Iya, dan keadaannya sangat kritis sekali. Kenapa dari pihak rumah sakit harus menghubungi keluarga? Karena dari pihak informasi yang saya dapatkan dari KJRI, mungkin tidak memungkinkan untuk bertahan lama. Iya, nggak cuman itu saja kan ada beberapa yang sakit yang sakit ginjal harus cuci darah sampai pakai selang yang di lehernya. Saya itu setelah itu harus kerja. Saya tahu betul kondisi orang sakit
ya, apalagi sampai cuci darah, setelah itu harus memaksakan diri untuk kerja. Jatuh kamera saya. Nah, ya disitulah saya tuh tergerak hati, jangan sampai sejauh itu gitu loh. Mau saya itu sebelum hal itu terjadi, sampai sejauh itu, saya mau kalau step awal udah mulai terasa cepat, gerak cepat gitu loh, gerak cepat. Awasi diri kita gitu. Dari mana semuanya itu diawasi? Sekali lagi dari makanan. Oke, saya ngerti mbak-mbak itu ya tinggal dengan majikan. Saya tahu itu. Tapi kalau memungkinkan, kesehatan itu sangat berharga Mbak Yuni. Kalau tubuh kita sakit, toh nggak bisa dibikin kerja itu nggak bakalan optimal kan seperti itu. Ya, betul. Benar. Karena itu ya tolonglah ya jaga apa sih sumbernya dari makanan kan gitu. Jadi usahakan misalnya ya yang Mbak yang kemarin yang sakit ginjal gitu aja, buat contoh aja. Itu apa ya? Ada beberapa. Kenapa sampai sejauh itu gitu loh? Ada yang awal-awal masih sakit gitu ya, itu dibiarkan gitu. Ada juga yang sakit gini aja, biarin aja dipakai kerja, biarin aja dipakai kerja kan nggak selalu bisa seperti itu gitu. Sakit ginjal biasanya terjadi karena apa? Karena tingginya garam yang kita konsumsi. Itu bukan cuma ginjal yang kena, tapi itu bisa jantung yang kena. Dari tingkat gula yang kita konsumsi, tingginya gula, tingginya garam dalam makanan, itu bisa jadi pemicu gitu loh. Okay. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada darah tinggi ya, misalnya darah tinggi dibiarkan saja gitu loh. Apa berobat di Hong Kong itu mahal sih Mbak Yuni? Cuman itu aja pertanyaan saya. Berobat di Hong Kong sebenarnya tidak mahal, tapi kesempatan untuk berobat itu tidak diberikan oleh majikan. Itulah yang menjadikan kendala. Kenapa setelah akut, kenapa setelah stadium 3, 4 itu baru diketahui? Karena mungkin mereka kan tidak aware dengan kesehatan mereka sendiri, dan saat mereka meminta izin dipikirnya kita itu berbohong. Itu yang sering sekali terjadi. Jadi sebelum pingsan jarang sekali untuk dibawa ke rumah sakit ya. Nah, iya, kalau udah pingsan tuh udah jauh loh Mbak Yuni, udah jauh itu. Kalau udah pingsan tuh udah jauh. Betul. Jadi keluhan itu tetap aja ditahan. Ada nggak caranya yang bisa gitu, Wong, kontrol darah tinggi itu cuman kontrol aja, nanti dikasih obat dan kontrol sebulan sekali, masa sebulan sekali susah gitu loh. Ya, saya nggak ngerti ya situasi mbak-mbak TKW ya, saya nggak begitu ngerti. Nah inilah cek kesehatan, karena itu dari pihak KJRI sering melakukan cek kesehatan, tapi mungkin sosialisasinya kurang atau seperti apa, makanya jarang sekali yang mengerti ya. Mungkin dari Singapura juga mereka tidak akan melakukan tes kesehatan 1 bulan sekali ya, itu sangat jarang sekali ya. Kalaupun ada itu 2 tahun sekali, itu pun tidak diketahui sakitnya, 6 bulan sekali. Itu di Singapura. Di Hong Kong itu kayaknya 2 tahun sekali baru medikal. 2 tahun sekali itu. Betul. Itu udah ya katakanlah kalau awal sakit udah sangat jauh gitu loh Mbak Yuni. Kalau seperti itu sebetulnya ya kalau sejak tahap awal udah diketahui itu dikontrol itu jangan sampai ada organ kita yang jadi korban gitu. Oke, ini ada yang tanya di kolom tanya, ciri dan gejalanya apa? Kalau boleh disampaikan Mbak Titin. Oke. Gejala. Gejalanya ya biasanya itu kalau kita kencing, urin itu sangat ini ginjal ya, ginjal saya ngomong soal ginjal. Urin itu bisanya sangat keruh gitu. Keruh bisa, kadang itu campur darah juga bisa. Setelah itu baunya itu sangat menyengat. Itu juga harus bisa diatasi kalau awal itu minum air yang banyak. Itu ya. Hal-hal tersebut bisa jadi ya karena kita kurang minum atau bisa jadi karena kita kena infeksi saluran kencing. Nah, kalau infeksi saluran kencing dibiarkan begitu saja itu dari bakteri
bakterinya bisa merusak ginjal. Di situ yang kita butuhkan, kalau nggak bisa ke dokter, minum yang banyak. Minum yang banyak, karena saat kita kena saluran infeksi, saluran kemih itu yang kena infeksi, sakitnya amit-amit ya. Jadi kita harus minum yang banyak buat bakteri-bakteri itu keluar dari lewat urin. Setelah itu, kalau sudah berevaluasi sangat dalam ya, kaki bisa bengkak. Nah, di situ itu sudah Takut. Sudah kronis sebetulnya, sudah harus penanganan dokter kalau sudah kaki bengkak seperti itu. Kulit gatal-gatal juga gatal, bukan cuma sakit ginjal ya. Kalau gatal itu sudah kalau ginjal kita udah nggak berfungsi dengan baik. Fungsi ginjal itu apa? Itu menyaring ya dan membersihkan kotoran dari tubuh. Itu fungsi utama dari ginjal selain memproduksi hormon buat mengatur tekanan jantung. Tekanan darah, tekanan jantung sebetulnya. Di situ. Nah, kalau ginjal kita nggak berfungsi, otomatis kotoran-kotoran itu tetap ada di dalam tubuh kita dan tetap dari atas ke bawah tetap bersirkulasi di dalam tubuh. Efeknya apa ya? Gatel-gatel itu. Nah, tapi jangan mikir semua gatel itu karena ginjal, enggak juga. Ada banyak hal lain penyebab gatel dalam tubuh itu banyak. Tapi yang paling bisa kita lihat dengan jelas itu adalah kalau kita kencing itu rasanya enggak enak gitu. Oke. Iya, berarti kalau Mbaknya nih melihat dari video yang ada nih semalam, kira-kira kalau dari lihat aja nih kan sampean sebagai seorang nurse mungkin bisa melihat Mbaknya yang semalam datang ke saya itu tahu nggak kira-kira dia sakit apa atau seperti apa? Karena saya nggak lihat sejelas ya Mbak Yuni ya. Yang saya lihat dia itu seperti yang Mbak Yuni gambarkan, kulitnya berkering, bersisik kayak gitu ya. Setelah itu bengkak. Nah, bengkak itu kemungkinan juga bisa dari jantung. Bisa dari jantung, bisa dari ginjal. Ada dua kemungkinan, bisa dari limfe. Tapi limfe itu aku rasa masih gas yang enggak itu. Tapi kalau udah bengkak seperti itu kemungkinan besar jantung. Mengingat usia juga udah nggak muda lagi. Ya, dan kakinya juga sempat bengkak. Kenapa saya sangat khawatir sekali. Sebenarnya nih saya tidak ungkapkan ya. Sebenarnya Mbaknya itu nggak bisa jalan loh. Tertimbun waktu datang ke tempat saya itu. Makanya saya tuh tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana dia nggak bisa jalan loh Mbak. Duduk di taman itu dia sudah nggak bisa gerak lagi. Nah, ya itu. Saya acungi jempol buat Mbak Yuni ya. Kalau saya perawat berada di dekat dia, saya akan telepon ambulan juga. Sama halnya dengan Mbak yang punya kateter di ginjalnya langsung itu. Kalau itu udah kolaps, nggak bisa lagi, itu harus diangkut ambulan Mbak Yuni. Benar, apa yang Mbak Yuni lakukan udah benar. Itu saya sebagai perawat pun saya akan lakukan hal yang sama. Saya akan telepon ambulans sebelum hal-hal yang nggak diinginkan terjadi di sana. Saya akan telepon ambulans secepatnya. Iya, karena keadaannya sudah dan dia mengeluh sangat dingin. Padahal suasananya nggak dingin, panas. Dan dia mengatakan bahwa Miss Yuni saya itu kedinginan. Dan saya bilang saya ambilkan selimut. Dia bilang enggak lah. Saya nunggu Miss Yuni, makanya saya waktu itu saya tinggal makan, saya itu nggak tenang. Saya pulang itu pikiran saya nggak tenang dan saya sempat teleponan sama KJRI dan saya berterima kasih karena KJRI langsung cepat tanggap gitu loh. Jadi waktu itu langsung kita komunikasikan, jadi mau tidak mau kita panggil ambulan karena memang sebenarnya dia jalan aja sudah tidak mampu. Iya. Nah, situasi di luar panas, semua orang terasa panas. Kecuali si pasien sendiri terasa dingin, itu adalah salah satu tanda dari shock. Dalam tubuh keadaan shock. Itu stage awal dari shock. Kalau itu dibiarkan ya nggak tertolong Mbak Yuni. Iya, katanya kalau sampai saya telat nih manggil ambulan, sesuatu yang bisa terjadi. Benar, karena dia udah menunjukkan tanda-tanda shock dengan terasa dingin, sementara di luar keadaannya sangat panas. Mbak Yuni bilang panas, sedangkan si pasien sendiri bilang dingin. Itu adalah tanda dari shock. Seseorang kalau dalam keadaan shock akan merasa seperti itu.
dingin dan pelan-pelan akan kehilangan kesadaran. Seperti itu Mbak Yuni. Oke. Jadi dari pengalamannya Mbak sendiri menangani pasien saat sakit pertama kali itu apa yang dilakukan? Saya akan melihat, tentu saja akan melihat pertama temperatur orang itu, kedua tekanan darahnya, ketiga saluran kita bilangnya saturasi atau kadar oksigen dalam darah dengan alat itu loh Mbak Yuni yang ditaruh di jari itu loh. Kita tahu berapa persen oksigen kita dalam darah. Nah dari situ serta kesadaran seseorang, bisa nggak kita ajak dia bicara dengan normal atau dia udah mulai bingung, udah mulai nggak tahu apa-apa, jawabannya nggak sinkron satu sama lain, sebentar ingat, sebentar lupa. Di situ saya harus bereaksi dengan cepat. Yang saya lakukan adalah saya minta advice dari dokter. Karena di sana saya sendirian, sebagai perawat saya harus mengambil keputusan yang sangat cepat untuk menyelamatkan pasien saya. Jadi saya minta advice dari dokter dulu, apa yang harus saya lakukan. Bisa nggak saya nunggu dokter ini datang, atau saya harus panggil ambulans sama dokter urgency care secepatnya. Gitu biasanya advice dari dokter, kita bisa saling komunikasi satu sama lain. Itu kalau kita di dunia medis ya Mbak Yuni ya. Kalau di orang awam seperti di Hong Kong, kalau Mbak Yuni bisa lakukan telepon ambulan, telepon saja ambulan Mbak Yuni. Jangan ambil resiko orang itu tiba-tiba kolaps di depannya Mbak Yuni. Kalau sudah seperti itu sangat cepat berevaluasi ke keadaan yang nggak bisa lagi dihandle orang awam. Iya, betul. Jadi karena saya ajak bicara sudah nggak nyambung ya. Saya kurang tahu karena dia nutupi atau dia sendiri memang depresi karena dia minum obat terlalu banyak juga over. Jadi obatnya itu satu gepok. Saya sendiri sudah pusing ya sebenarnya. Tapi seperti Mas Andro bilang bahwa sebenarnya antara bahaya dan tidak, sebenarnya keadaan saya itu bahaya. Karena kalau ada sesuatu sama dia, posisi tinggal di rumah saya dan dia kaburan, makanya Mas Andro itu selalu backing saya dari belakang, ini Miss, hati-hati Miss, ini bukan jalurnya lagi. Karena memang kalau saya salah menerima orang, karena sekali lagi rumah saya itu sebenarnya sudah diincar polisi berkali-kali. Jadi, dan anehnya mbaknya itu tahu rumah saya gitu loh. Kan sangat aneh sekali. Mbaknya itu tahu rumah saya gitu loh. Siapa Miss itu? Sebentar, gimana? Yang ngantar tuh tiba-tiba kok sampai di rumah Miss Yuni, siapa yang ngantar? Lah itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu cari tahu ya. Hingking itu udah tersebar kemana-mana rumahnya Miss Yuni itu. Jadi itu yang akan menjadikan sasaran bagi siapapun untuk melakukan sesuatu, baik itu meminta pertolongan atau apapun ya. Apalagi darurat. Kadang-kadang ada orang bawa koper habis di-interminate sama majikan, nelpon agent nggak diangkat. Yang ditahui alamat Hingking, langsung sasar aja ke Hingking. Nah, itu kalau tidak ada persetujuan dari agent juga masalah kan. Makanya kita selalu mencoba untuk terus koordinasi dan saya melihat kondisi lingkungan. Oke, kita kembali lagi ke persoalan tadi ya. Masalah tentang ginjal, dan ini ada beberapa di komenan YouTube. Saya harus memantau sosial media semua. Karena pertanyaannya datang dari Zoom, pertanyaannya datang dari YouTube. Ini ada, sedikit menyimpang. Ada yang bertanya, Mbak Sunarti Rizwan mau tanya, minum teh hijau setiap hari apakah bagus untuk kesehatan? Dan apakah ada takarannya beberapa kali? Sesuka-suka kita boleh. Terima kasih atas jawabannya. Boleh. Ini pokoknya pertanyaannya nanti akan bakal lebih general. Makanya kita jawabnya yang sepengetahuan kita aja. Gini loh. Teh, nggak masalah teh hijau kan biasanya katanya buat mengurangi berat badan. Ya, teh hijau atau teh apapun, apa fungsinya ke ginjal itu bikin kita sering kencing, kan seperti itu. Ya. Nah, kalau ginjal kita terlalu dibebani terlalu berat dengan minuman apapun itu, ya namanya orang dipaksa kerja, organ kita dipaksa kerja, itu lama-lama juga kan soak, Mas. Jadi tubuh kita itu sebetulnya sudah didesain sama yang di atas sana. Kalau kita haus, ya itu kita harus minum, kan seperti itu. Udah kasih signal, ini tubuh itu haus nih, harus minum, kan seperti itu. Nah, kencing ginjal, kalau kita kencingnya itu sudah terlihat berwarna sangat pekat, itu artinya kita kurang
minum. Ya minum aja, nggak masalah. Oke, gitu saya minum dulu ya. Iya. Tapi jangan over gitu loh. Jangan over, tubuh kita udah didesain sama yang di atas sana itu dengan fungsi masing-masing, dan ada kalanya ini loh, kita dari organ kita, kalau kita kurang sesuatu, ini yang akan berfungsi ngasih signal ke dalam tubuh, ayo minum, tubuhmu kurang cairan, minum. Nah, kalau kita juga over, melakukan sesuatu yang over, itu tentu saja organ manapun akan kerja dengan over juga, dan itu juga nggak baik juga. Jadi semuanya itu harus balance. Jadi kalau minum teh hijau berapa kali, dan ya itu tergantung apa ya, tergantung orangnya lah. Tapi kalau lama-lama dipaksa terus ginjal kita untuk menyaring apa yang masuk, kan juga kalau over ya akhirnya soak juga gitu loh. Jadi segala sesuatu jangan over lah. Oke, 1 kali 2 kali boleh. Oke, saya tambahin dikit ya. Kalau kita bahas tentang teh, di dalam kandungan teh itu ada namanya katekin. Katekin itu salah satu kandungannya adalah flavonoid. Nah, flavonoid itu tujuannya adalah peremajaan. Jadi di dalam tubuh kita itu flavonoid itu adalah salah satu kandungan yang ada dalam tumbuh-tumbuhan, di mana itu yang membuat tumbuhan itu kena panas, dingin, hujan, dia itu tahan. Kan nggak ada ceritanya tumbuhan sakit. Tumbuhan sakit itu biasanya kena hama. Tapi kalau ada cuaca, nah makanya teh itu kan tanaman yang sangat tua. Bahkan pun teh yang sudah panjang itu lebih banyak umurnya, karena kandungan flavonoidnya ada dalam satu teh itu ada 5 macam. Nah biasanya, dan di teh hijau ini yang paling banyak adalah 7. Makanya harapannya dengan mengkonsumsi teh hijau, itu harapannya mereka bisa, yang satu, indikasinya melunturkan lemak, yang 2, flavonoid itu untuk membuat agar tubuh kita agak lebih segar atau daya tahan tubuhnya lebih. Ini kalau kita secara gampang membahasnya, katekin dan flavonoid yang ada di dalam teh. Nah, berikutnya lagi kalau saya sedikit tambahan juga untuk ginjal, yang pernah saya pelajari, ginjal itu bentuknya sebenarnya fungsinya adalah kayak saring. Kayak saringan ini. Di dalam bagian ginjal itu ada namanya glomerulus atau yang disebut sebagai saringan. Nah, disitulah tubuh kita itu menyaring, karena darah itu dialirkan di dalam tubuh itu tidak dikeluarkan. Darah dikeluarkan kalau perempuan hanya menstruasi, itu kan yang sudah kotor. Tapi darah itu bersirkulasi. Karena bersirkulasi itulah darah punya, organ tubuh kita punya sistemnya adalah ginjal tadi. Nah, ginjal tadi itulah yang menyaring racun-racun bahan kimia yang akan dibuang. Makanya kalau kita makan petik atau kita makan jengkol, itu kan ada kandungan yang sangat beracun, tapi ternyata kita makan enak dan dibuang melalui air seni, sehingga baunya setidaknya membuat teng. Nah, dibuang seperti itu, disaring oleh ginjal. Nah, jadi ginjal seperti itu. Dan bagaimana cara merawat ginjal yang baik? Yang pertama, ya minum air putih lebih dari 2 liter dan beraktivitas. Karena begini, namanya saringan ini, kalau kita mau nyaring sesuatu kan pasti digoyang gini kan. Nah, kalau ginjal kan gimana goyangnya? Masa gini kan? Ya enggak. Makanya bergerak itu otomatis tubuh kita bergerak, atau jalan kaki, itu ginjalnya juga yang disaring itu bisa lompat-lompat. Jadi seperti itu. Terus dengan air putih yang banyak, maka di situ akanlah disaring. Dan biasanya kandungan-kandungan gangguan di dalam ginjal itu biasanya kalau mengandung asam oksalat. Itu adalah salah satu kandungan bahan yang bisa mengeras. Kandungan asam oksalat itu apa saja? Biasanya ada di dalam daun ketela, dan bisa dipadukan dengan daging. Itu bisa mengandung oksalat. Nah, kadang juga yang mengganggu gangguan ginjal itu salah satunya zat purin yang terlalu tinggi. Jadi seperti itu. Jeroan. Nah, purin itu ada di dalam salah satunya ati, ampela, jeroan, daun singkong. Nah, seperti itu. Nah, pete, kemudian jengkol. Nah, itu salah satu juga yang banyak mengandung zat purin. Jadi kita makan jeroannya nggak terlalu banyak. Makanya kalau kita ngelihat hewan-hewan, kalau memangsa-mangsanya, jeroannya pasti nggak dimakan. Yang dimakan hanya dagingnya.
Tapi orang kita eman-eman, sayang, jeroan itu sing enak. Nah, kayak gitu. Itu Babat itu enak loh, Mas. kenapa? Babat itu enak. Nah, jadi kayak gitu. Itu kalau gangguan ginjal. Dan berikutnya adalah jenis kacang-kacangan. Kacang-kacangan kalau kita juga terlalu banyak, misalnya kacang mete, ngemilnya juga terlalu banyak, itu juga bisa berdampak. Nah, untuk mengetahui fungsi ginjal itu bisa terdeteksi, ada cek di ginjal itu yang namanya itu Mbak Titin, kalau cek ginjal itu kan biasanya ada kandungan, kalau orang dinyatakan bahwa ginjalnya naik atau turun itu kan kalau di hati kan HbSHG. Kalau di ginjal itu kalau di liver itu fungsi liver. Kalau di ginjal itu ada ureum dan kreatinin. Lupa saya. Jadi dua hal tersebut kalau kita mau menjaga dan merawat ginjalnya, usahakan nilai ureum dan kreatininnya itu standar. Nah, kalau ukuran Indonesia, ukuran Hong Kong, dan ukuran Belgia pasti beda-beda. Ureum dan kreatinin. Enggak, sama. Saya koreksi, sama. Ureum dan kreatinina itu kita ceknya lewat darah. Jadi nggak bisa lewat urin, cuman lewat darah. Ya, maksudnya kan standar. Kalau Hong Kong pakai standarnya apa, Indonesia pakai standarnya apa, kan kadang-kadang seperti itu. Sama. Jadi kalau dokter kasih kita ke perawat, ya cek darah, harus puasa, ya kita cek juga ureum, kreatinina, sama HB buat glukos itu, sama hemoglobin atau apa gitu, biasanya udah ada checklistnya masing-masing di situ. Jadi sekalian gitu loh. Jadi nggak cuma kontrol dari ini yang saya mau lihat itu, ini nggak, cuman cek darah keseluruhan. Jadi kita tahu nanti kalau datang hasil lab itu dokter udah tahu ini yang harus dibenahi. Oh, ini ada masalah ini ada masalah ini di situ. General check up berarti. Ya, dari tes darah, cuman itu aja biasanya. Kan simple itu, tapi ya sekali lagi buat mbak-mbaknya ya, saya nggak tahu ya di Hong Kong seperti apa, saya nggak tahu. Tapi ya sekali lagi sama yang saya cuman mau tambahin, kalau darah tinggi itu juga akan berpengaruh sekali dengan kondisi ginjal kita. Jadi kalau darah tinggi nggak di treatment, itu nanti bisa merembet ke ginjal dan ke jantung. Oke, ada beberapa pertanyaan ini juga yang ditanyakan. Oke, itu bab sekali lagi ginjal ya. Jadi general check up ya, yang disarankan general check up. Nah, general check up ini bisa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali minimalnya ya, untuk melihat kondisi. Terus ada juga kalau gejala buat teman-teman yang merasakan sakit pinggang. Nah, sakit pinggang kalau dibuat gini dan dipegangin atau punggung ini terasa panas. Jadi kadang-kadang ada yang ngerasain kan di belakang ini kok terasanya panas gitu. Terus kayaknya sakit pinggang tapi dipijet, diongkek, semuanya kok rasanya sakitnya nggak hilang, tetap ada kayak nyantol gitu. Tetap ada nyantol. Itu bisa jadi ya, yang nggak selalu ke ginjal. Bisa jadi itu urat yang terlalu HNP, terlalu terbebani, terlalu dipaksa untuk kerja keras, yang bungkuk lah, yang kalau kita ngepel pakai tangan lah, seperti itu bisa jadi ya, atau dibuat ngangkat berat lah atau apa. Jadi kita bilangnya terlalu dipaksa kerja, terlalu banyak kerjaan over exercise. Ya, bisa jadi karena itu nggak selalu melulu ginjal. Kalau kalau kena batu ginjal ya, yang dirasakan itu, percaya dengan saya, itu melebihi saat perempuan mau melahirkan. Jadi nanti itu sakit sekali di belakang ya, di punggung belakang, nanti tiba-tiba hilang, sakitnya hilang. Nanti datang lagi tuh, serius. Nggak bakalan kayak orang melahirkan. Itu nyut kalau gitu ya? Kayak nyut gitu. Udah kram sekali di belakang, di punggung belakang gitu loh, Mas Andro. Di belakang sini tuh loh. Ya, di situ tuh. Jadi di situ ya,
Kayak orang mau melahirkan, nanti situ sakitnya nggak karuan, setelah itu hilang. Nanti datang lagi sakitnya amit-amit di situ itu salah satu dari apa ya? Kalau kita kena batu ginjal, awal-awal batu ginjal itu seperti itu. Jadi kalau itu pun kalau nggak ditangani bisa juga merusak ginjal. Nanti lama-lama bisa naik lagi itu batu ginjalnya. Dan di situ itu yang merusak ginjal itu di situ. Salah satu apa ya? Yang bikin ginjal kita nggak sehat. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Saya mau tanya Mbak, kalau kulit gatel-gatel, saya minum Brutowali kan itu pahit. Kalau minum ya keseringan apa bisa merusak dalam tubuh? Terima kasih. Kalau herbal saya nggak bisa ngomong ya Mas ya. Kalau herbal pengetahuan saya soal herbal itu sama sekali nggak ada. Jujur itu. Kalau herbal saya sekali nggak ada karena saya bermain dengan obat kimia semua. Nah, sakit gatal itu belum tentu kena ginjal. Ada banyak sekali sumber dari penyakit gatal. Bisa juga karena kulit kita yang kering, bisa juga dari alergi makanan ada, bisa juga karena orang Indonesia cuaca. Mereka bilang kalau kedinginan gatel-gatel, sedangkan kita di sini musim dingin nggak ada orang gatelan, nggak ada. Paling ya kulit kering gatal wajar. Itu aja. Jadi gatal kenapa? Apa karena sakit ginjal? Enggak juga. Ada banyak sebab kenapa seseorang bisa kena penyakit gatal. Oke. Bisa juga karena eksema, bisa juga karena banyak sebab sebetulnya kenapa gatal itu. Bisa juga dari makanan, alergi. Entah alergi apa itu. Kadang juga bikin gatalnya nggak karuan. Ya. Mungkin bisa dijawab Miss Yuni. Gatelan karena apa? Uangnya kurang atau gajinya belum dibayar? Ya, Bagaimana? kalau Nah, saya itu lebih lagi itu. Kalau saya gatel atau tulang sakit itu karena gajiannya belum nyampe. Jadi saya nggak punya tulang nih kalau gajian belum nyampe. Kan beda nih, orang sakitnya beda-beda sih. Kalau saya kan mata duitan, jadi bingung saya jadinya. Kalau kalian ngomong kayak gini, yang mingkem itu kayaknya saya ya, karena nggak bisa berdebat saya itu. Oke. Masalah sakit itu takut saya 2 bulan di rumah sakit ya. Jadi nah ngomong sakit itu merinding, nggak males ngrungokno. Meneh ditekoni orang sakit. Mas Andro sudah tahu kalau saya datengin orang sakit, datengin orang nangis, saya itu tewas. Kalau sama saya mengundurkan. Sudah diem ya. Sudah diem. Saya nyatakan kalah, tapi kalau ada orang sama saya datang dengan pedang naga puspa, saya ambilkan kaca penggala. Loh iya, saya itu beraninya gitu. Tapi kalau saya sudah diserang dengan sakit, nangis, tewas saya sudah. Ampun Presiden, ampun. Jadi udah denger ya, udah nggak iso. Jadi tentang pembahasan sakit-sakit ini saya sangat tertarik sekali ya dengan seperti ini. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang di luar nalar saya, Mas Andro. Kayaknya kita harus minta bantuan orang atasan sana, Mas Andro, untuk memberikan sarana agar kita bisa Zoom dengan dokter Indonesia, Mas Andro. Bisa. Bisa ya, karena dengan kehadirannya Mbaknya yang dari Belgia ini pertanyaannya, waduh gak jelas kabeh lah. Ini aku yang ngeluh loh, Rek. Mau takut ini untuk jalurku. Dan ini sangat penting sekali karena di podcast saya akhir-akhir ini semua tentang sakit, bener nggak Mbak-mbaknya? Ya. Jadi benar. Yang banyak ya Mbak Miss Yuni. Ya, jadi ini adalah kesadaran awal kalau nih podcast ini bisa didengar oleh dokter-dokter yang ada di Indonesia, apalagi dokter yang punya rasa empati dan simpatinya yang besar pada para pekerja luar negeri. Saya minta bantuannya untuk dikonekkan dan mereka mau berbicara dengan kita karena ciri-ciri HIV barang itu nafsu tak tersalurkan itu. Jawaban itu jawaban. Itu jawaban ya? Bukan ya? Bukan jawaban. Iya toh, HIV itu toh. Ora ngerti ya. Pokoknya ojo nyonyo gitu loh. Biar gak kena HIV ojo nyonyo. Nyonyo itu apa lagi? Ojo arepan. Apa? Ojo arepan. Arep apa? Lah yo iku. Manuk sini dengan Nanti sing manuk. Ojo arepan karo oke. Sorry. Maklum. Telat mikir.
Maksudnya dolan manuk sekalian itu bahasanya jangan terlalu tinggi. Saya itu gak notut, Oh Rek. ya, ya, ya. Ngomong aja dolanan manuk ben gak kena HIV gitu kan. Ya. Bahjana Nyonyo. kalian ini gayane sok sopan di sini. Gayamu. Kelihatan mukanya gak wani ngomong manuk, alah. Enggak. Nyonyo. Istilahnya Enggak. jadi Nyonyo. perkembangannya. Apa Ojo nyanyi di- itu apa? Ojo dinyoh-nyoh no maksudnya. Iya. Oh. Ikune ojo dinyoh-nyoh no. Di Oh, eman-eman. oke. Maksudnya Iya, gitu. Maneman. Mbak Titin sik sopan, Miss. Mbak Titin sik sopan. Aja ruwet nih awak dhewe. Lah, kan saya sudah bilang nih, makanya kalau saya disuruh ketemuan sama orang-orang gede itu, saya melembingkem cangkem ini makanya ketemu dokter gede. Kenapa sih kalau ketemu pejabat saya memilih diam dulu? Nah, saya ini salahin endinggo, jadi aku pengen alek nyerang. Jadi kalian selalu bilang, Miss Yuni menang ketap-ketip ngantuk. Ya jelas, wong aku ora paham yang diomong nih kok. Aku kan butuhin poinnya saja, karena Miss Yuni itu memang tercipta bukan karena apa ya? Banyaknya peraturan yang nggak bisa tak serap di otak. Saya itu lebih suka untuk the point. Tapi kan pemerintahan kan pastinya nih dijabarkan. Makanya mereka sosialisasi kan nggak mengena. Karena mereka panjang kali lebar. Kan kesirep. Iya. Sesuai, Kan Mbak. nggak? Iya. Sesuai ya, Miss. Poin- Ngantuk. Poin Makanya pentingnya Mas itu Andro, sampai kelewat. ngomong mbek Pak Beni Mas Andro, lek rene ojo dawa jelas nih Nendro. Ya, ya, nanti Tenan tak lho. kena. Ya, nanti. Pak tuh the point nih, sapa ora ngono ya kan. Wah, Ada dia ora. suwen lho. Masa aja di lapangan kesotan di kono ngrungokne Pak Beni cerita dawa-dawa ngeluh ndas Gundro. Iya, iya. Mau Siap. nyambung. Laksanakan, Miss. Nah, ya, jadi ini Jelas. ada, setelah ini nih kita akan mencari dokter dan Dokter Tirta. wah aku love dia loh. Aku love Dokter Tirta. Aku ngefans sama Dokter Tirta. Janjo ini. Aku Maaf, love. maaf Mbak Titin. Maaf Mbak Titin ya, beginilah kami. Oke, Saya banyak menambahkan. sekali pertanyaan ya. Banyak sekali pertanyaan. Oke, kita bahas ciri dari ini HIV. Bu pilih Mbak Titin bisa sedikit gambaran aja. Ngasih Ya. gambaran. HIV itu menyerang apa sih? HIV itu menyerang imun sistem kita. Jadi saat imun kita diserang, itu apa yang terjadi? Kita itu gampang sakit gitu loh, Mas. Gampang banget sakit, ya. Sakit yang orang biasa aja apa ya? Kayak flu gitu aja ya. Kita kalau kena flu ya sakit flu ya seperti biasa aja. Tapi kalau yang kena HIV, wah itu double soalnya imunnya itu yang sudah diserang. Jadi kalau kena flu aja udah tepar nggak karuan dan kurus, kehilangan berat badan. Oh. Tuh Berarti ciri-cirinya apa Mbak? gampang. Termasuk ini sariawan yang nggak berkesudahan, mulutnya Bisa luka-luka. jadi, Ya. bisa jadi. Tapi apa semua pasien HIV itu seperti itu? Sekarang udah stabil ya dengan obat. Jadi nggak semuanya yang kena sariawan itu, yang ada juga kena sariawan bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh itu karena ada kanker lidah, bisa Ya, juga kanker bisa. mulut itu bisa. Kita nggak bisa ngejudge seseorang bertahun-tahun kena sariawan karena HIV, enggak juga, tergantung juga sumber sariawan itu sakitnya dari mana, dari HIV emang atau dari kanker atau dari apa, kan ada bermacam-macam. Tapi yang pasti kalau kita kehilangan berat badan, kehilangan nafsu makan, sama kalau sakit yang buat orang lain sederhana, buat mereka itu sangat-sangat berat karena imun mereka yang diserang. Gampang Seperti itu. sakit gitu aja ya. Gampang kena Iya. sakit gitu. Kalau Enggak cuma sakit biasa, tapi benar-benar ke mereka itu nyerangnya 2-3 kali lipat daripada orang kita yang wajar dengan imun yang wajar dan sakit itu. dikasih bahasa agak lebih sederhana. Misalnya sakit influenza yang manusia biasa itu kalau udan-udan sekali kena influenza, dia nggak ngapa-ngapain influenza seminggu sampai 3 kali, 4 Iya. kali. Iya. Nah, Iya, bahasanya kayak seperti- gitu, Mbak Titin. Buat teman-teman lebih Iya. mudah memahaminya. Kalau Iya, misalnya iya. Aku lek gacor bedino sariawan bedino lan. Iya tuh. enggak, kalau dirimu enggak ngacor, gua arek-arek bingung.
Golek Iya. Miss Juni iki nang endi kan kayak gitu. Jadi Saya gitu, saya Nah. juga nunggu. Wah, telat lagi lihat live-nya Miss Yuni gitu. Saya masih kerja. jadi makanya gacoranmu ditunggu, Miss, tenang saja. Oh, Jadi malah itu pasti. ya tunggu salah tak satu. ini nggak wes pamit malahan. Lah, ya wes ada dulu. Salah satu tanda kalau kita terkena HIV ya. Jadi defisiensi virus. Jadi apa ya? Virus yang menyerang kekebalan daya tahan tubuh. Jadi Benar banget. jadi dia itu membuat kita itu jadi lebih mudah sakit. Iya. Kenapa sakit? Nah, Karena daya tahan tubuhnya Sekarang lemah. ini HIV AIDS itu bukan lagi penyakit yang mematikan. Saat ini udah benar-benar terkontrol. Jadi sekarang itu salah satu dari penyakit kronis saja HIV AIDS itu. Ini baca komen-komen Mas Andro cocok jadi sales. Saya dari dulu sales, Mbak. Sales alat terapi dan Sales suplemen. obat ya. Sales alat terapi dan suplemen. Makanya nek kongkon cerita masalah penyakit karena biyen sing didol barangi suplemen food tentang sehat-sehat. Jadi kayak gitu. Oke. Iya. Nah, itu Oh, tadi iki awak sebentar dulu. Kamu sih didol kan golongannya obat. Aku sing tak dol wonge. Kurang Wong ya. langsung didol ya. To the point aja kesewen. Miss Hati-hati. Yuni biasanya keluhan Mbak TKW itu apa sih Mbak Yuni? Yang sering saya dapatkan tapi sampai sekarang nggak ada solusinya adalah yang dikeluhkan adalah uang, Mbak. Uang. Ya rantai tahunan kerja kok rantai. Lah iya, itu Ini- keluhan utama. Setelah itu majikan tidak baik dan kesehatan. Bercanda ya, bercanda ya. Nah, Kayaknya itu benar, Miss. Apa jenenge kita bahas kesehatan itu. Bagaimana uang datang cepat, itu. Makanya banyak orang sekarang kesehatan akan lancar itu. betul. Kalau saya pribadi nih, kalau saya sudah nggak keluar dari rumah itu harap paham aja teman-teman. Berarti tulang saya lagi ada masalah. Kenapa? Keuangan saya lagi loyo, jadi nih gak wani metu shopping. Bukan karena saya sombong, karena nggak ada uangnya metu sapa sing ngati ngejeng. Jadi kalau Miss Yuni sudah nggak jalan-jalan ngerti dewe lah. Les dekem di omah kayak tulangnya pada rontok kabeh karena uangnya rontok. Jadi digawe nyantai ya teman-teman. Kenapa sih di podcast saya tidak pernah membawa serius? Karena kalau membawa serius itu sudah sepaneng sama majikan, terus kita bawaannya emosi. Kalau kita mendengarkan sesuatu yang terlalu apa ya? Terlalu sinis. Untuk informasinya benar, itu diterimanya di otak nggak mampu. Karena kita itu sudah tekanan di majikan, tekanan dari keluarga, apalagi yang sakit saat ini ya, kita cuma bisa berdoa. Ada yang lain Mas Andro? Serviks. Coba serviks. Ini yang banyak. Kanker serviks ini ada beberapa memang. Gimana Mbak Titin serviks? Ini beberapa pertanyaan. Gini loh, tiap perempuan itu kan seringkali keputihan ya. Betul. Nah, kalau keputihan, menjamur, bau, nggak karuan itu segera periksa. Untuk mendeteksi awal itu cuman gampang pap smear gitu aja per 6 bulan sekali ya. Oke, mungkin mbak-mbaknya sekali lagi nggak ada waktu ya. Tapi kalau udah keputihan nggak karuan itu harus mawas diri gitu loh, ke dokter lah. Entah itu bisa karena jamur, bisa juga ya, atau bisa yang lebih parah, udah terbentuknya kanker di dalam mulut rahim biasanya awal-awal seperti itu. Jadi setelah itu jangan ya, tadi seperti saya bilang, jangan nyonyo, jangan geleman sama manuk. Oke. Nah, itu tuh satu penyebabnya ini yang sering kali terjadi adalah yaitu nyonyo tadi tuh geleman, demenan sama nggak tahu garangan satu ke garangan yang lain itu ada. Nah, segera periksa ke dokter kalau keputihan bau ini khas sekali baunya nggak enak, busuk. Itu yang harus diawasi. Keputihan wajar, kita semua perempuan wajar ya itu keputihan. Tapi kalau udah berwarna dan bau itu harus hati-hati sekali, itu udah tanda-tanda yang nggak bagus. Itu aja. Dan biasanya nih dari KJRI ada program pap smear ya, tapi mungkin sosialisasinya belum nyampe ke Mbak. Sebenarnya ada dengan harga yang sangat murah sekali, 150. Karena kalau saya pribadi nih ke dokter
Karena saya nggak bisa ikut program itu ya, jadi saya kadang-kadang kasihan juga. Tapi saya ke dokter itu pap smear untuk reguler itu biasanya 1.500 dan resultnya setelah 3 hari. Tapi kalau di KJRI kan lebih murah nih, karena Siap. mungkin ada promo atau khusus buat para TKW. Jadi ntar Ya. kalau KJRI mengadakan pap smear, saya akan bantu untuk kalian ikut serta gitu aja. Tapi kan masalahnya kan dibatasin juga. Ya, Peduli Sehat yang biasa ngadain Peduli Sehat. Betul, Peduli Ya. Sehat bekerja sama dengan ngadain. KJRI kan. Aku udah Iya. 2 kali. Jadi ketemunya sama Kontreng di Peduli Sehat. Oh, oke. Di Peduli Sehat. Ya. Jadi teman-teman memang biasanya mereka ngadakan sebulan sekali atau 3 kali ngelihat jadwal itunya Miss tempatnya. Jadi kalau tempatnya dia buka, slotnya ada, aku lupa namanya Bu siapa yang aku nyeluk Bu itu biasanya dia ngumumin. Nah sebenarnya dia juga sudah sebarin, tapi biasanya begitu dibuka jumlahnya pasti udah langsung habis. 150 anak biasanya dia. Tapi yang saya tahu adalah harganya 150, bukan totalnya 150 Mas. Ya, kalau bayarnya agak lumayan sih kalau 150. bisa segitu, tapi total orangnya kadang 2 termin 75. Jadi dicek satu-satu pap smear. Itu memang ada programnya. Ya nanti nggak tahu kalau kita memang bisa bikin Miss, ya nggak apa-apa. Saya yang cari-cari kliniknya yang bisa, dan atas nama government kita minta surat kan, nggak ada masalah Miss. Ya kita ya apapun lah. Kalau kuota di sana nggak cukup, dengan dirimu cukup membawa teman-teman bawa ke pap smear, ayo. Kan bagian riwa-riwi kembali lagi ke saya, paling yang nanya sana kiri kanan atas bawah kan saya coba. Terus kalau lembaga Hongkong Kanker itu ada di Norpoint Fort Resil, naik ke atas ada kantornya. Nanti kita juga mau ngobrolin sih sebenarnya, tapi yang penting memang langkah nyata sih Miss. Kita langsung buka pap smear atau kita bikin mamogram. Mamogram itu tes untuk payudara, tapi dicepit, susunnya dicepit gini kan, nanti terus ada benjolan apa enggak dan semuanya. Terus ada sarari, lah itu program yang paling saya senangi adalah sarari atau sadari, periksa payudara sendiri lah. Kalau nggak bisa, yang di bawah usia 35 ke bawah yang agak-agak muda gitu boleh minta bantuan saya kan, kayak gitu loh Miss. Kaplok diasmu lah. Ambil rungok kagak jelas ya iki. Tapi tenan kok. Tapi iki lek suci utekmu bosok iki lambe tuh gacor. Aman kae, Miss. Lek ngrungokne tenanan lo tak kaplok kon kok ya, Ndro. Bojomu ndek sebelah rajanem diasmu untung lho. Dia belum pulang Miss, jadi aman. Nanti kalau pulang langsung kita cut Miss. Langsung di-delete iki ora usah dianu. Diedit iki bagian iki. Jadi nanti Saman dulu bekas garangan ta Mas Andro. Kenapa Mbak Titin? Saman dulu bekas garangan ta. Kalau dia bukan bekas, karena saya kenal dia dari sekolah dulu. Dia itu garangannya, Mbak. Bukan. Sorry, keliru ya. Saya bukan garangan tapi buaya Mbak, lebih parah. Ini sing komen Mas Andro nyanyuk kae. Jadi nanti tak Tiwa informasikan serius ya. lek ngrungokne jare Ndro. Tiwa serius lek ngrungokne. Coba dihapusi Mas Andro. Jadi nanti kita coba ya Miss ya. Nanti kita alokasikan lagi hari Minggu gitu kan. Miss ini kan kemarin kan kita bawa rombongan ke Makau, nanti kita bawa rombongan pap smear, kita bawa rombongan cek mamogram, dan itu program-program yang pasti dengan kehadirannya Mbak Titin ini saya lebih aware lagi, saya lebih tidak sekedar curhatan saja, tidak sekedar menerima menampung masalah saja, tapi ini kesehatan lebih penting gitu loh. Jadi ya ada kalanya kesehatan, terus ya kedepannya kan wes diceluk di Mabes Polri ya Polri. Polda, apa bilang ngarani Indonesia? Polisi Hongkong. Polisi Hongkong. Mabes Polri Hongkong. Mabes Polisi Hongkong sudah memanggil kita. Nah, kita punya harapan nih kalau kita ketemu lagi sama Madam Besar, kita bisa nanya ada nggak kira-kira nih ada rumah sakit yang menyediakan mungkin dari pihak kepolisian punya program untuk TKW? Kan kita juga nggak tahu ya Mas Andro ya.
Jadi kita boleh menanyakan di situ, di mana kepolisian itu benar-benar open mind ya Mas Andro ya. Yap. Mereka benar-benar memberikan harapan yang sangat baik, di mana suatu saat kita pun diundang di programnya polisi. Bukan tidak mungkin nih kalau kepolisian mendengar kita, karena polisinya itu bisa Google Translate Mas Andro. Jadi kepolisian Hong Kong itu sedang mengawasi kita semua. Jadi mereka polisi-polisi di Hong Kong itu punya pembantu Indonesia, dan mereka Pak kowe lho Pak dirasani lho Mbak Miss Yuni ngono ki diomong no. Jadi polisi ini itu bule komandane diomongi Pak kowe dirasani kowe Mbak Yuni Pak no. Kalau njuk apa itu njuk program ini Pak. Jadi saya mohon disampaikan ya Mbak ya sama Bapak polisi atau sama Bapak dokter tercinta, jika kalian nih ada apa ya, saya nggak minta free ya Mas Andro ya, tapi setidaknya ya bayar 50 atau 100 kan ya gak apa-apa. Ya kita koordinir lah, nanti kita tinggal kliniknya yang buka di hari Minggu, kan biasanya buka di hari Minggu Miss. Kita bisa ajukan proposal juga ke klinik, ke government, tapi nanti saya tak cari jalurnya. Sebenarnya biasanya mereka sama Peduli Sehat, tapi sekali lagi ya mungkin kita bisa juga ngomong Peduli Sehat, barangkali kita bisa jalan sendiri kan tidak ada masalah kalau sama mereka. Nah khusus penonton dan subscribernya Miss Yuni, nah nanti apapun yang menjadi kebutuhan, coba kita pelan-pelan kita cari jalurnya, kita cari alurnya untuk cek-cek semuanya itu kesehatan. Karena sekali lagi kadang-kadang teman-teman itu di KJRI sudah ngadain tapi kuotanya enggak cukup, kadang gini, nah, kadang mereka nggak libur, ya siapa tahu lah. Pokoknya terus kita lakukan hal-hal yang baik sih. Itu aja sih, nggak ada masalah ya Miss. Jadi oke, nanti akan saya koordinasikan lagi. Saya beberapa sudah kemarin saya sudah di Kuntong juga pernah datang ke kliniknya. Di Kuntong saya pernah datang ke kliniknya dan dia bisa sekali di termin pertama dan termin kedua. Jadi ada 2. Jadi teman-teman sudah daftar duluan, sudah dialokasikan, terus sudah berbayar, tapi kan bayarnya nggak full. Ada potongannya berapa gitu. Itu yang pap smear. Karena sekali lagi teman-teman di Hong Kong ini banyak banget deh. Dan kadang-kadang peminatnya akeh loh tuh Miss. Pap smear itu peminatnya banyak. Peminatnya banyak, tapi kan kuotanya nggak ada Mas Andro. Jadi sebenarnya nih kalau saya dapat uang dari itu kan bisa dialokasikan ke situ Mas Andro. Ya nggak ada masalah. Nggak jadi persoalan itu. Nggak jadi. Tapi kita cari channelnya aja bagaimana. Yang jelas kalau sampean yang ngumumin aman lah Miss. Semua pasti orang jalan-jalan aja langsung 50, nanti 100, nanti 400. Nah kita bawa ke hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Betul, jadi bukan cuma juking aja ya. Jadi kita harus membawa mereka bukan cuma sekedar curhatan saja, jualan aib, jual air mata, tapi kita bisa juga jual kesehatan yang lebih berharga. Karena kesehatan itu tidak bisa dibeli ya Mas Andro ya. Bahkan saya juga, sedikit tips ya, kalau periksa sadar itu loh, itu kita terlentang di tempat tidur ya, gitu kan, tangan kita diangkat gitu, ini dipegang gitu loh, diraba seperti itu, diraba di bawah payudara itu diraba. Kalau ada benjolan ya, jangan langsung panik. Waduh, gimana ini? Ya kalau bisa datang ke dokter, nanti di sana akan biasanya sih diarahkan ke mamografi seperti yang Mas Andro bilang gitu. Tapi yang pertama jangan panik dulu lah, jangan panik dulu. Cuman kalau terasa ada benjolan, ya usahakan kalau pas ada libur ke dokter lah, seperti itu aja. Oke, Miss, ada terakhir mungkin closing statement dari Mbak Titin. Habis itu nanti Miss Yuni yang nutup, silahkan. Mbak Titin, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman. Udah lumayan 48 menit kita. Iya, pesan saya cuman satu, awas dengan makanan. Jangan over makan garam sama gula. Itu aja, karena 2 ini tuh sumber segala macam penyakit. Pakai aja sedikit dari Royco atau Masako, itu udah lebih daripada cukup. Itu tubuh yang cuman itu aja tubuh yang dibutuhkan itu, sedangkan segalanya itu cuman dibuat lidah aja. Udah itu. Iya. Oke, Miss Yuni, silakan. Oke, dari saya pribadi, saya dengan adanya Mbak Titin hadir hari ini, saya sadar bahwa selama ini saya cuma menerima curhatan, dan rasa sakit yang saya lihat itu saya tidak pernah berpikir bahwa bagaimana membawa kalian untuk lebih baik lagi,
dari Mbak Titin, Mas Andro, dan Mbaknya yang dari Singapura ini, saya sadar bahwa selama ini saya tidak pernah membawa kalian sadar atas kesehatan kalian. Saya selalu berdoa untuk kesehatan kalian, untuk kebahagiaan kalian, tapi saya tidak pernah melakukan itu. Dengan adanya hari ini, semoga ada channel atau ada jalur yang menuju ke kesehatan, baik dari lokal Hong Kong ataupun dari Indonesia, memberikan sesuatu yang baik, agar kita bisa cek lebih awal kesehatan para TKW. Dan kalau bisa jangan dibatasin kuotanya. Kalau bisa untuk seluruh TKW. Jadi kalau cuma kuotanya 200, otomatis sekali daftar selesai. Kuotanya 100, sekali daftar selesai. Kita ke Makau aja nolak-nolak orang, apalagi ini daftar kesehatan. Jadi dengan seperti ini saya berdoa dan berharap agar ada beberapa organisasi ataupun beberapa rumah sakit ya atau klinik yang tertarik untuk memberikan pengecekan dini buat para pekerja dari Indonesia ataupun dari Filipina. Itu harapan penuh saya. Mas Andro, ada kata-kata lain? Ya cukup. Oke, Jadi silakan ditutup. Jadi saya pribadi ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali dan sudah nge-share, dan terima kasih sekali doa kalian. Dan satu lagi, saya minta doanya buat teman-teman yang saat ini ada di rumah sakit. Karena banyak sekali ada di Yancai, ada di Elizabeth, ada di EI yang ada di City One sini, terus ada di Pamela, itu semuanya teman-teman kita drop, bahkan ada yang di ICU. Mari kita ambil waktu sejenak setelah close Zoom ini, saya minta doanya dikirimkan pada mereka agar mereka diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas. Jika mereka sudah tidak mampu lagi bekerja di Hong Kong, maka biar prosesnya lebih cepat untuk pulang Indonesia. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye. Bye.